Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu kemarin tanggal 30 Oktober 2022, Gereja Kristen Protestan di Bali telah membuka masa raya HUT GKPB yang ke-91. 91 tahun perjalanan salib Kristus di Bali untuk menjadi saksi bagi Kristus, bagi kita yang telah dipanggil menjadi murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah kita telah menjadi pembawa keteladanan kehidupan Kristus bagi anak cucu kita? Kitalah memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga nama Tuhan Yesus dan kehormatan Bapa di sorga. Marilah melalui ibadah tutup hari kita hidupkan kembali semangat misi Kristus kepada istri, anak, menantu, cucu, untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Malam ini mari kita renungkan dua firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Senin 31 Oktober 2022. Yeremia 22 ayat 3. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi gereja pembawa keadilan, gereja tekun berjuang dalam keadilan adalah tema dan subtema yang menyemangati dalam HUT gereja tahun ini. Jangan sampai tema dan subtema di atas menjadi rangkaian kalimat yang tidak mengubah kehidupan kita sebagai murid Kristus. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, di mana Allah selalu mengingatkan umatnya untuk selalu taat kepada perintahnya. Yeremia 22 ayat 1 yang berbunyi, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Ayat 3 berbunyi, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sampai hari ini, murid Kristus selalu diingatkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran melalui Alkitabnya yang kita yakini sebagai firman Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kebenaran, yang selalu mengingatkan kita apabila kita menyimpang dari kehendak Allah.
dengan sarana pengalaman hidup yang kita jalani setiap hari dipakai Allah untuk mengingatkan kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Panggilan kita sebagai orang Kristen, kita memperoleh anugerah keselamatan untuk mempersiapkan diri bisa hidup bersama Dia di kekekalan nanti dengan jalan mengasihi Dia, siap mengikuti perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, menjalani keadilan dan kebenaran Allah tidak boleh kita lakukan dengan standar kehidupan manusia pada umumnya, di mana Rasul Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 4 ayat 4 yang tertulis, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Begitu juga tertulis dalam Roma 12 ayat 9, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura." Seringkali kita mengucapkan kasih, tapi kita tidak mengenal akan kasih itu. Kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Apabila kita tidak ada ikatan batin dengan pribadi Allah, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu? Pasti kita akan melakukan kasih itu dengan pura-pura, dan pengabdian kita dengan Tuhan Yesus pasti tidak tulus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui momen pembukaan masa raya HUT GKPB ke-91 tahun ini, kita harus introspeksi diri dan berbenah diri dalam merespon melanjutkan misi Kristus di dunia ini semasih kita diberi kesempatan hidup. Yang pertama, jadikan Alkitab sebagai standar untuk menegakkan keadilan dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Yang kedua, kebenaran Alkitab harus dapat mengubah karakter hidup kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, kita harus berani membayar harga untuk menembus batas dalam menggali kebenaran Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah, untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita berasal dari atas, bahwa kita melakukan moral, etika, dan disiplin sorgawi. Mari kita hidupkan kembali semangat ajaran Tuhan Yesus yang sejati, yang telah menguatkan iman kakek nenek kita yang pertama kali menerima Kristus. Dengan berbagai tantangan, godaan, dan cobaan, mereka tetap kokoh mempertahankan iman mereka yang kita warisi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih renungan malam ini supaya kami mengingat kembali bagaimana perjalanan salib Kristus di Bali. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus dalam penginjilan-penginjilan yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Melalui renungan malam ini, ajarkan kami untuk kami kembali
mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus yang murni dan sejati dalam kehidupan kami. Karena kami saat ini menghadapi tantangan yang berat, di mana kemajuan kehidupan saat ini menggoda dan mempengaruhi kami, sehingga kami melupakan akan tujuan hidup kami. Sehingga kami selalu untuk giat untuk memperkenalkan dan mengabarkan kebenaran Allah melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami. Kami sampaikan kepada istri, anak-anak kami, mantu kami, cucu-cucu kami, sehingga mereka dapat meneruskan warisan keselamatan yang telah diterima oleh kakek nenek kami. Malam ini Tuhan, ajarkan kami untuk mengintrospeksi diri dan juga untuk kami bertobat apabila kami telah lupa dan tidak menjalankan ajaran-Mu dengan benar. Kiranya melalui masa raya HUT GKPB 91 ini, kami membangun kembali persekutuan kami dengan Tuhan. Ampuni Tuhan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.